Selamat pagi Bapak Ibu sekalian, Shalom. Puji Tuhan, hari ini saya diberi kesempatan untuk boleh melayani Tuhan di Jemaat GPMRI dan Mogot Baru. Hari ini kita akan sama-sama merenungkan satu tema, yaitu kebanggaan seorang pemberita Injil. Tadi kita sudah membaca Alkitabnya, tapi saya rindu kita membacanya sekali lagi ya. Saya akan membacakannya untuk kita semua, atau Bapak Ibu boleh juga membukanya di Alkitab masing-masing. Roma pasal yang pertama ayat yang ke-16 dan 17. Demikianlah firman Tuhan. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman, seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Yang berbahagialah setiap kita yang bukan hanya membaca, namun juga merenungkan dan melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kita sehari lepas sehari. Bapak Ibu sekalian, ada seorang ibu yang berasal dari Texas. Ibu ini bernama Sheryl Greer. Ibu ini sudah punya 3 anak, dan mungkin ibu-ibu yang punya 3 anak bisa memahami setelah melahirkan, tubuhnya sudah tidak seideal dulu ya, masih perawan gitu kan. Jadi si Greer ini juga merasa tidak pede dengan dirinya. Dia merasa dirinya gemuk, kulitnya menggelambir ke sana kemari, dan seperti perempuan pada umumnya, dia mulai mempercantik dirinya dengan make up, dengan pakaian yang indah, tapi ternyata belum membuat dia pede. Dia masih merasa malu dengan tampilan dirinya. Nah, Bapak Ibu sekalian, di tengah rasa malunya itu, ternyata Greer ini mengidolakan Meghan Markle. Ada yang tahu Bapak Ibu itu siapa? Meghan Markle. Ini adalah istri dari Pangeran Harry, seorang yang cantik. Dan dia sangat mengagumi keindahan bentuk tubuh Markle, dan dia pengen punya tubuh seperti dia. Karena itu di bulan Februari 2019, di usianya yang ke-36, Greer ini melakukan operasi plastik agar mirip dengan Meghan Markle. Dia mengubah bentuk hidung, sedot lemak, perut, paha, suntik botox ke muka wajahnya gitu ya, supaya semakin mirip dengan Meghan Markle. Dan biaya operasi ini semua mengeluarkan biaya sampai 30.000 US dollar, atau itu setara dengan 450 juta rupiah. Wow, untuk operasi plastik Bapak Ibu. Dan ini ya hasilnya ya, kita lihat. Wah, coba bisa ditebak mana yang Meghan Markle, mana yang Meghan KW ya. Yang mana Bapak Ibu bisa menebak? Meghan Markle yang kiri atau yang kanan? Yang kanan, yang kiri. Oh, kiri saya ya setia ya. Kiri ya kelihatan lah ya. Berarti mirip gak Bapak Ibu? Aduh, sungkan ya ngomong gak mirip ya. 450 juta loh itu operasi plastik. Kalau dibilang gak mirip sih nyesek juga ya kalau dibilang gak mirip. Tapi Bapak Ibu, inilah yang kita lihat ya dunia sekarang ini. Ada suatu kebanggaan tersendiri kalau seseorang itu bisa mirip dengan idolanya. Entah itu dari cara berjalannya, cara berbicaranya, dengan barang yang dimilikinya, dengan hobinya, atau seperti Greer ini dengan bentuk wajah dan tubuhnya. Tidak sedikit orang yang rela mengeluarkan dana besar dan rela dilukai oleh pisau bedah supaya mereka bisa serupa dengan sosok yang dikaguminya itu. Mereka rela membayar harga dan menderita sakit demi menjadi serupa dengan idolanya.
Karena itu akan membawa rasa bangga kepada mereka. Jemaat kekasih Kristus, izinkan saya bertanya kepada kita hari ini. Lalu bagaimana dengan kita yang katanya pengikut Kristus? Seberapa besar harga dan rasa sakit yang rela kita tanggung untuk menjadi serupa dengan Tuhan Yesus dan mengikuti Dia? Atau sebenarnya kita malu di hadapan Tuhan? Oh, saya salah pencet ya, maaf. Boleh dibuka lagi PPT-nya? Saya salah pencet tombol. Atau sebenarnya kita sedang malu untuk mengakui bahwa kita adalah orang Kristen. Kita malu mengakuinya di dalam tindakan kita sehari lepas sehari. Kita merasa malu harus hidup benar di kantor, sedangkan rekan kerja kita nggak ada yang melakukan yang benar. Kita seorang diri dan kita merasa malu. Atau kita merasa malu untuk mengakui kesalahan di keluarga kita karena itu bukan budaya saya. Atau kita merasa malu untuk jangankan menginjili, berdoa di depan umum, mengatakan puji Tuhan pun malu melakukannya. Bapak Ibu saudara sekalian, memang kelihatannya kita rajin ke gereja ya, persekutuan, pelayanan. Tapi sebenarnya di dalam hati yang paling dalam, kita merasa malu mengakui Yesus sebagai Tuhan kita, baik itu di bibir maupun di tindakan kita. Jemaat kekasih Kristus, hal ini sungguh berbeda dengan apa yang Rasul Paulus tulis di bagian firman Tuhan yang tadi kita baca bersama. Paulus berkata, sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh di dalam Injil. Dalam terjemahan Yunani secara hurufiah ataupun secara semua versi bahasa Inggris menggunakan sebab aku tidak malu terhadap Injil. For I am not ashamed of the gospel. Saya tidak malu terhadap Injil. Paulus sama sekali tidak malu untuk menghidupi bahkan memberitakan Injil itu. Nah, tapi sebenarnya kita perlu bertanya ya, dalam konteks apa Paulus ini mengatakan aku tidak malu terhadap Injil? Kenapa Paulus harus menegaskan hal itu di dalam suratnya di jemaat Roma? Kata sambung sebab di sini itu menandakan bahwa ayat ini merupakan alasan dari ayat-ayat sebelumnya. Mari kita lihat ayat-ayat sebelumnya. Paulus di ayat sebelumnya dia mengatakan di ayat 10, aku berdoa semoga dengan kehendak Allah aku akhirnya beroleh kesempatan untuk mengunjungi kamu. Kurang lebih sama di ayat 13. Saudara, aku mau supaya kamu mengetahui bahwa aku telah sering berniat untuk datang kepadamu, tetapi hingga kini selalu aku terhalang. Dan satu lagi di ayat yang ke-15, persis di atas ayat 16. Itulah sebabnya aku ingin untuk memberitakan Injil kepada kamu yang diam di Roma. Jadi Paulus sedang begitu rindunya untuk datang ke kota Roma untuk memberitakan Injil. Kenapa dia begitu rindu? Alasannya ada dua. Yang pertama adalah karena dia merasa berhutang kepada orang-orang Yahudi dan non-Yahudi. Dan ayat yang 16, sebab dia tidak malu terhadap Injil. Bapak Ibu sekalian, waktu Rasul Paulus mengatakan aku tidak malu terhadap Injil, Paulus tahu jelas siapa jemaat yang dia tuju. Paulus menulis kepada jemaat di kota Roma, sebuah kota yang sangat hebat pada zaman itu, menjadi pusat segala sesuatu, pusat kebudayaan, pusat ekonomi, bahkan pusat keagamaan. Jadi di kota Roma itu ada banyak orang-orang pintar, filsuf-filsuf,
dan para pengajar yang punya pemikiran-pemikiran yang tinggi. Sehingga kalau kita mau dibandingkan dengan Injil, berita Injil, maka berita Injil itu terkesan terlalu sederhana dan bahkan terdengar aneh. Berita Injil di telinga orang-orang Yahudi itu sebagai batu sandungan. Bagaimana mungkin Mesias yang dinantikan ribuan tahun, begitu lama, malah Mesias itu tidak mampu menyelamatkan dirinya sendiri. Berita Injil itu di telinga orang-orang non-Yahudi itu dianggap sebagai suatu kebodohan. Bagaimana mungkin seorang dewa yang menjadi manusia malah mati terhina, mati terkutuk di atas kayu salib. Jadi Bapak Ibu, kalau kita ada di tengah kondisi seperti itu, wajar bukan merasa malu terhadap Injil? Terkesan sederhana dan terdengar aneh. Malu di sini ternyata juga bukan hanya sekedar perasaan, tetapi juga secara sosial. Artinya, malu karena ditolak, dibuang, dikucilkan, ditentang oleh komunitas. Mereka yang percaya kepada Yesus sebagai Tuhan, kebanyakan dari mereka jemaat di Roma, mereka akhirnya dibuang, dikucilkan, ditolak, dibuang dari komunitas. Karena mereka dianggap membawa aib bagi keluarga besar. Sehingga seringkali orang-orang ini bukannya takut dibunuh, bukan. Mereka takut mengakui dirinya sebagai orang Kristen karena mereka takut ditolak. Mereka takut menjadi aib bagi keluarga dan itu membawa malu bagi keluarga besar. Tetapi disinilah resiko pemberitaan Injil. Bukankah itu juga yang masih terjadi bahkan sampai hari ini? Ada banyak orang yang percaya Tuhan Yesus, tapi dia harus menerima resiko dibuang dari komunitas, ditolak, diusingkan, dihina. Disinilah Paulus mengatakan, aku tidak malu terhadap Injil. Bapak Ibu, di sini Paulus bukan seperti seorang omdo ya, yang cuman ngomong doang. Oh, kamu mah gak malu karena kamu gak ngerasain penderitaan saya dibuang sama keluarga. Kamu gak ngerasain betapa saya selalu jadi omongan ketika ada kumpul keluarga. Oh, bukan. Paulus betul-betul merasakan penderitaan karena pemberitaan Injil itu. Sepanjang hidupnya sebagai pengikut Kristus, Paulus mengalami begitu banyak penderitaan dalam hidupnya. Dari kapal karam, dia harus kedinginan, kelaparan, kehausan. Dia harus digeruduk massa sampai harus diselamatkan oleh tentara-tentara. Dia harus disesah berkali-kali. Bahkan ada penafsir yang mengatakan hidup Paulus lebih banyak di penjara dibandingkan menjadi seorang yang bebas. Betapa Paulus sendiri pun mengalami penderitaan demi penderitaan karena pemberitaan Injil. Tetapi Paulus mengatakan, aku tidak malu terhadap Injil. Bahkan Paulus masih ingin datang ke kota Roma untuk memberitakan Injil itu di kota Roma. Ini sebenarnya membuat kita bertanya-tanya, bukan? Ada apa ini? Apa yang begitu mendorong Paulus sampai dia merasa ada dorongan yang kuat gitu ya. Sudah banyak penderitaan, sudah banyak tekanan dalam hidupnya, tetapi dia tetap mengatakan, I'm not ashamed of the gospel. Bapak Ibu sekalian, jawaban dari malu itu bukan karena Paulus lebih hebat berapologetika dibandingkan orang-orang di Roma, bukan.
Bukan karena Paulus sudah punya banyak pengalaman pemberitaan Injil, sehingga dia sudah tahu cara yang efektif di dalam pemberitaan Injil nanti di kota Roma. Bukan. Bukan juga karena Paulus sudah memikirkan strategi apa yang akan dilakukan di kota Roma, sehingga itu akan menjadi begitu efektif, begitu efisien, sehingga banyak orang yang percaya Tuhan. Bukan. Alasan Paulus tidak malu terhadap Injil karena Injil itu sendiri. Karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan. Kekuatan Allah yang menyelamatkan pertama-tama orang Yahudi, lalu orang-orang non-Yahudi, termasuk kita hari ini. Karena Injil itu sendiri. Karena Injil itu adalah kekuatan Allah, maka Paulus tidak malu terhadap Injil. Dan lebih lanjut, kekuatan Allah itu juga di dalamnya ada kebenaran Allah. Wah, apalagi nih ya, banyak sekali ya istilah-istilah di dalam surat yang hanya 2 ayat ini, tapi begitu dalam maknanya. Bapak Ibu sekalian, kebenaran Allah di sini ada 2 makna. Yang pertama adalah kebenaran Allah di mana Allah yang bertindak menyatakan status kita sebagai orang benar di hadapan Allah. Kita ini dulunya adalah orang-orang berdosa, orang-orang musuhnya Allah, musuh-musuhnya Allah yang harusnya dimurkai oleh hukuman Allah. Tetapi karena karya Yesus Kristus atas kayu salib, maka kita diubah statusnya menjadi orang benar. Itulah kebenaran Allah. Kita menjadi status benar di hadapan Allah, bukan karena perbuatan baik kita, bukan karena kehebatan kita, tetapi karena karya Kristus dalam hidup kita. Bukan hanya sekedar status. Makna yang kedua adalah kebenaran Allah ini juga memampukan setiap orang yang percaya itu, yang sudah statusnya benar di hadapan Allah, memiliki kehidupan yang benar. Memiliki transformasi hidup. Kita yang dulunya adalah budak dosa, tidak bisa melawan dosa. Tapi karena sudah dibenarkan oleh karya Kristus di atas kayu salib, maka sekarang kita bisa berkata tidak kepada dosa. Kita sekarang bisa mengatakan tidak, aku tidak mau berbohong. Aku tidak mau melakukan hal-hal yang tidak berintegritas. Aku tidak. Karena kita sudah dimampukan untuk hidup benar. Bapak Ibu sekalian, maka kalau hari ini rasanya kok masih ada dosa yang saya nggak bisa lawan, itu bukan salahnya Roh Kudus, itu bukan salahnya Allah. Tetapi kita yang membiarkan diri kita kalah. Pertempuran itu sudah dimenangkan oleh Kristus. Peperangan itu sudah dimenangkan oleh Kristus. Kita tinggal menghidupi pertempuran-pertempuran kecilnya. Jadi kalau kita kalah, itu bukan karena karya Kristus itu kurang hebat buat kita, bukan. Tetapi kita membiarkan diri kita kalah. Kalah dengan hawa nafsu kita. Kalah dengan omongan orang. Kalah sama keinginan daging. Tetapi sesungguhnya karya Kristus itu sudah mentransformasi hidup kita. Dari manusia lama menjadi manusia baru yang mampu hidup berkenan di hadapan Allah. Bapak Ibu sekalian, kalau ini semua adalah Injil, kekuatan Allah, kebenaran Allah itu, sungguh pantas bukan? Paulus menganggap ini sesuatu yang sangat berharga. Sehingga apapun kata orang, apapun penderitaan yang aku alami di dunia ini, aku tidak malu terhadap Injil. Karena aku dibenarkan oleh Allah. Bahkan aku dilayakkan menjadi pemberita Injil. Bagaimana dengan kita, Bapak Ibu? Masih malu atau
kita mulai bangga dengan Injil kekuatan Allah itu. Mari kita sama-sama melihat video ini. Dan sekarang giliran Bayu, seorang penjual ayam potong yang akan berusaha mendapatkan apron. Nama saya Bayu Pratsongko, umur saya 28 tahun. Saya berasal dari Yogyakarta. Saya seorang penjual ayam potong. Di audisi ini saya membawa ayam kesayangan saya dari Yogyakarta. Saya beri nama Wiryo. Untuk menemani saya, ekspektasi saya mengikuti ajang MasterChef ini ingin sampai babak paling akhir dan pertama-tamanya seorang pedagang ayam bisa menjadi koki profesional. Halo Chef. Halo. Halo. Apa itu? Ini ayam kesayangan saya, Chef. Saya bawa dari Jogja khusus ke sini. Bentar, namanya siapa? Nama saya Bayu dan ini Wiryo. Kalau bikin Mana makanan, nggak kelihatan ayamnya, mana ayamnya? Dia stres sih, Chef. Dari Hah? kemarin saya bawa dari kereta. Tambak? Pakai kereta. Coba balik. buka gitu kan? Dibuka. Terbang. Terbang. Kamu balik aja. Kepalanya di bawah, kakinya di atas. 5 minutes later. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, stop. Yes, terus Chef Renata, no. It's in your hands, man. Saya mau lihat ayam kamu. Itu ayam kesayangan kamu. Tuh, lihat tuh sini. Lihat dong. Mana sih, hidup nggak sih? Hidup, Chef. Chef Juda bilang iya, Chef Renata bilang enggak. Come on. It sounds like, it tastes like. Saya tuker sama ayam kamu boleh? Tuker. Iya. Jangan, Chef. Kenapa? Ini yang nemenin saya. Oh, dia yang nemuin kamu. Loh, berarti kamu sekarang ngorbanin apron MasterChef hanya untuk ayam? Enggak, maksudnya ini yang nemenin saya sih. Terus, kamu kalau disuruh pilih mana? Mimpi kamu sukses bawa ayam apa mimpi kamu di MasterChef Indonesia? Ya, saya punya mimpi tapi walau saya nggak ngianatin. Kamu pilih ayam? Maaf, Chef. Oke. Saya kasih apron ini, ya. Saya kasih ini karena masakan yang kamu nggak tahu, kamu kasih effort, dan kamu masak dengan sesungguh-sungguhnya. Nggak usah nangis. Saya juga kalau disuruh pilih, saya pilih ayam saya. Ya, so kamu jawab yang benar. Kita juga tidak kejam-kejam gitu kali. Nyuruh kamu milih antara dua, saya cuma pengen tahu betapa setia kamu dengan Wiryo. Karena Wiryo setia nemenin kamu, sukses atau gagal. Ngerti? Menarik bukan ya bagian video MasterChef ini. Bayu yang punya mimpi menjadi seorang the next MasterChef, ternyata ketika diperhadapkan dengan pilihan apron atau Wiryo, ayam yang dia bawa itu, dia memilih ayam. Bapak sekalian, mungkin kita bisa mengatakan ini orang yang bodoh. Kamu ini bikin malu aja ya, pilih ayam lu jauh-jauh ke Jakarta datang, udah ditawarin apron untuk ayam, kamu pilih ayam. Orang ini adalah orang yang bikin malu. Tapi Bapak Ibu, saya rasa Bayu lebih memilih untuk setia kepada Wiryo. Apapun kata orang, apapun tanggapan orang tentang kebodohan dirinya, malu rasanya dia. Tetapi dibandingkan dia harus mengkhianati Wiryo.
Bapak Ibu sekalian, lalu bagaimana dengan kita di dalam relasi dengan Tuhan, Sang Pemilik alam semesta ini? Bukankah Allah yang kita sembah di dalam Yesus Kristus, yang bahkan mati di atas kayu salib itu lebih pengorbanannya dibandingkan seekor ayam? Tetapi bagaimana kita seringkali merasa malu mengakuinya di dalam hidup kita, mengakuinya di dalam tindakan kita. Kenapa kita malu? Tapi hari ini mari kita kembali mengingat itu. Injil adalah kekuatan Allah. Mari kita kembali memahami dengan lebih dalam betapa besar kasih Allah yang telah tercurah bagi hidup saya dan hidup Bapak Ibu. Lalu apa balas kita kepada Dia? Apa respons kita kepada cinta gilanya itu? Mari kita secara jujur menyelidiki hati kita pribadi lepas pribadi. Apakah saya masih gak rela kehilangan jabatan karena saya tidak hidup jujur dan berintegritas? Apakah saya masih gak rela kehilangan seorang yang saya kasihi sehingga saya akhirnya tidak menjaga hidup kekudusan? Apakah saya masih gak rela menerima keuntungan yang besar sehingga saya menghalalkan banyak cara? Di gereja ngomongnya baik, tapi di tempat kerja, di tempat dagang, wah, jangan ditanya seperti apa perkataannya. Kita masih gak rela menerima malu karena percaya kepada Yesus. Ibu, mari kita menyelidiki hati kita pribadi lepas pribadi. Tapi apapun pilihannya, kita harus memilih. Kita gak bisa berdiri di tengah-tengah, Bapak Ibu. Kita harus memilih. Mau menanggung malu karena Injil, karena percaya kepada Yesus, atau mengejar kenyamanan pribadi. Tetapi Tuhan Yesus pun pernah berkata, barang siapa yang malu karena aku dan karena firman-Ku, perkataanku, maka anak manusia juga akan malu karena orang itu. Dan apabila ia datang kelak dalam kemuliaannya dan dalam kemuliaan Bapa dan malaikat-malaikat kudus. Pilihannya ada di tangan kita, Bapak Ibu. Kita berjuang setia di hadapan Tuhan, maka kita akan hidup berelasi dengan Dia selama-lamanya. Atau kita merasa malu kepada Dia, dan pada akhirnya Dia pun akan merasa malu terhadap kita. Amin. Mari kita berdoa. Ya Bapa, selidikilah hati kami pribadi lepas pribadi. Apakah sungguh kami mengasihi-Mu, Tuhan? Atau selama ini kami merasa malu mengakui Engkau sebagai Tuhan kami? Tuhan, selidiki hati kami. Dan biarlah firman hari ini meneguhkan setiap kami untuk tidak perlu malu, karena Engkau pun mengasihi kami begitu luar biasa. Dan bahkan mengorbankan Yesus Kristus bagi kami. Tuhan, tolong kami dalam hidup sehari lepas sehari. Kami sungguh boleh memberitakan Injil itu lewat hidup kami yang benar. Dan kiranya hidup kami boleh terus menjadi berkat bagi keluarga kami, bagi tempat kerja kami, lingkungan masyarakat kami, dimanapun Tuhan menempatkan kami. Dalam nama-Mu Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Amin.